Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah a'azzakumullah, kita senantiasa memuji Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan di antara nikmat juga yaitu nikmat ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah, apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa yaitu tariqah, tata cara. Dari kata sanna yasunnu sunnatan, artinya membuat tata cara atau memulai sebuah tata cara. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'an. Siapa yang memulai dalam Islam sebuah tata cara yang baik. Di sini ya, sunnah di sini mempunyai makna tariqah kata para ulama, sebuah tata cara. Adapun makna sunnah secara istilah, maka sunnah itu mempunyai makna semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak tertera di dalam Al-Quran itu disebut dengan sunnah, atau yang lebih sinonim dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sana ada Al-Quran dan ada sunnah. Namun yang dipahami oleh banyak masyarakat kita di Indonesia, sunnah itu artinya apabila dilakukan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Sehingga ketika kita berbicara tentang sunnah, yang ada di pikiran mereka apa? Itu kan tidak wajib. Berarti kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Sebetulnya itu definisi yang sempit. Kenapa? Karena itu definisi yang didefinisikan oleh para ulama fiqih. Dan yang menyebutkan definisi ini adalah Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat dalam usul fikih. Ya. Walaupun banyak ulama setelah Imam Al-Juwaini yang mengkritik definisi tersebut. Yang jelas ikhwatul Islam a'azakumullah, yang saya ingin bahas dalam kesempatan sore hari ini itu makna sunnah yang artinya hadis. Yaitu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semua yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, baik dengan sabdanya, baik dengan perbuatannya, baik dengan persetujuannya, maka itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhul Islam a'azzakumullah, sunnah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, di mana asas Islam itu Al-Quran, Sunnah, yaitu hadis, ijma, dan qiyas. Di mana asas Islam? Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, as-sunnatu tufassirul Quran walaysa bil aqs. Sunnahlah yang menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Karena ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat global.
Perinciannya adanya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan hukum. Semuanya sifatnya global. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan sholat. Tapi apakah ada dalam Al-Quran tata cara sholat dari semenjak takbiratul ihram sampai salam? Jawabnya tidak ada. Apakah ada dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat? Apakah ada dalam Al-Quran bahwa sholat asar 4 rakaat? Tidak ada. Adanya di mana? Di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah ya akhwal Islam, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti Rasulullah SAW bertugas untuk menjelaskan kepada manusia tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya sunnah yang menafsirkan Al-Quran, namun tidak sebaliknya. Di dalam hujjah, sunnah mempunyai kedudukan setara dengan Al-Quran. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikur rajul an yajrisa ala arikatihi, hampir-hampir nanti ada seseorang yang duduk di atas dipan-dipannya, ta'tihi sunnatun min sunnati, lalu datang kepadanya salah satu daripada sunnahku. Fayaqul, lalu orang ini berkata, da' min hadha ma wajadna fil Qur'ani ittaba'na. Sudah, tinggalkan itu. Cukup yang ada dalam Al-Quran saja. Lalu Rasulullah SAW, ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya bersama Al-Quran. Apa itu yang sama dengan Al-Quran? Yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sunnah adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Disebutkan dalam riwayat Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, kunna naktub hawla Rasulillah, kuntu aktubu kulla ma qalahu Rasulullah SAW. Dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du sahabah, namun sebagian sahabat ada yang menegurku dan berkata, kaifa taktub kulla ma qalahu Rasul wa huwa bashar yatakallam fi ridha wal ghadab. Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah, sementara Rasulullah kan manusia, bisa berbicara dalam keadaan marah dan dalam keadaan tidak marah. Fa amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr. Lalu aku pun berhenti dari menulis. Namun setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, uktub, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, ma kharaja minhu illa al-haq. Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Berarti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW semuanya kebenaran, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat Islam tentang Al-Quran dan kepada para sahabat dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan persetujuannya. Nah, itulah yang disebut dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ya akhi,
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Allah juga berfirman, wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya akhwat Islam, azakumullah, Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk diberikan salah satu dari dua perkara. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang suka menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang suka menyelisihi perintah Rasul itu. Untuk apa? Ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Imam Ahmad berkata, "Atadri mal fitnah?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Ia syirk. Ya, yang dimaksud adalah kesyirikan. Fala'alla ar-rajul ya'tamidu an yukhalifa sunnatar rasul. Seseorang ketika ia sengaja, kata Imam Ahmad, menyelisih perintah Rasul, Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Dan memang ya, di dalam Al-Quran Allah sering mengungkapkan syirik dengan fitnah. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Kata para ulama maksudnya syirik. Nah, dalam ayat ini tadi, ya dalam surat An-Nur, kalau tidak salah ayat 63, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah." Hendaklah waspada orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasulullah itu. Untuk apa? An tusibahum fitnah, untuk ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Maka orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul diberikan oleh Allah dua pilihan saja. Memilih ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dua-duanya pahit. Dan tentu kewajiban kita adalah untuk menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Allah, orang yang mengaku bahwa saya cinta Allah, syaratnya dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Siapa di antara antum yang mengatakan saya tidak cinta Allah? Saya benci Allah. Saya yakin orang yang beriman tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Semua orang yang beriman kepada Allah akan berkata, saya cinta Allah. Tapi dalam ayat ini Allah menguji. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, hadhihi ayatul imtihan. Ini disebut oleh para ulama sebagai ayat ujian. Ujian buat siapa? Ujian bagi setiap orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah. Apa ujian itu, Pak? Bahwa memang jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bapak sekalian, syarat untuk merealisasikan bahwa saya cinta Allah, kita harus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwatul iman, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasul-Nya. Karena yang namanya pengikut itu di belakang, Pak. Kalau Bapak ngikut, ya, namanya juga ngikut. Ngikut itu ya di belakang. Ya, yang kita ikuti ke kanan ya ke kanan. Kalau dia ke kiri ya kita ke kiri. Namanya juga pengikut. Kalau kita ngikut orang tapi kita berada di depan gimana, Pak? Pengikut bukan namanya. Bukan pengikut itu. Makanya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena kewajiban kita adalah mengikuti Rasul, bukan mendahului Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, azakumullah. Apalagi kalau menjadi penentang Rasul. Berapa banyak ya akhi hadis-hadis Nabi SAW yang ditolak hanya karena tidak sesuai dengan akal dia. Berapa banyak perintah-perintah Nabi SAW yang dibuang hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Perkara ini tidak layak bagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu jiwanya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sebagaimana Allah berfirman, "Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Demikian pula kaum mukminin pun beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara rasulnya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Akhul Islam, azakumullah. Menaati Rasul akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Subhanallah, ini kabar gembira dari Rasulullah bahwa semua umat Islam akan masuk surga. Tapi ada pengecualiannya, siapa? Kecuali yang tidak mau. Rupanya ada yang tidak mau masuk surga, Pak. Maka apa kata para sahabat? Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, maka ia telah enggan untuk masuk surga. Berarti dia tidak mau masuk surga. Siapa di antara antum yang berkata, saya tidak butuh surga? Siapa di antara antum yang mengatakan, saya tidak mau masuk surga? La ilaha illallah. Semua kita pasti berkata, saya masuk surga, saya ingin masuk surga. Baik, bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, siapa yang menaatiku, dia pasti masuk surga. Nanti kewajiban kita, wahai para pemburu surga, kewajiban kita, wahai orang-orang yang menginginkan surga, taati Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Allah, menaati Rasul itu hakikatnya Pak, kebahagiaan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Dalam hadis Dajjal yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah. Ia bercerita, aku pernah dengan beberapa temanku berlayar di atas lautan.
Kemudian kami pun diombang-ambing oleh ombak yang besar 3 hari 3 malam. Sampai kami pun terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu kami bertemu dengan seorang makhluk yang dipenuhi oleh bulu. Sampai-sampai kami tidak mengetahui mana depan mana belakang. Lalu kami berkata, siapa kamu? Orang ini berkata, hai kaum, cepatlah kalian pergi, idhabu ila dir fa inna biha rajulun. Pergi kalau kalian ke tempat ibadah di sana itu. Di sana ada seorang laki-laki yang sangat ingin mengetahui berita kalian. Kemudian kami pun segera pergi ke tempat tersebut. Ternyata kami melihat ada manusia yang sangat besar badannya, dirantai kaki dan tangannya. Lalu kami berkata, siapa kamu? Orang ini berkata, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kata Tamim, nahnu qaumun minal Arab. Kami suatu kaum dari negeri Arab. Kemudian orang yang besar ini berkata, apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya? Kata Tamim, ia telah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Apa kata orang ini? Ama innahum law ata'uhu lakana khairan lahum. Ketahuilah, kalaulah mereka menaati Muhammad itu lebih baik buat mereka. Lalu kemudian orang ini bertanya kepada Tamim, bagaimana tentang pohon kurma yang ada di negeri Baisan? Apakah masih berbuah? Masih. Apakah danau Tabariyah masih ada airnya? Masih. Apakah mata air Zughar itu masih ada airnya? Masih. Lalu orang yang besar ini berkata, fa inni ana dajjal. Aku adalah Dajjal. Ketika nanti pohon kurma di negeri Baisan sudah tidak berbuah, ketika danau Tabariyah itu sudah habis, dan ketika mata air Zughar itu telah habis, aku akan keluar. Saya hanya ingin mengambil sebuah perkataan Dajjal di sini, di mana Tamim, seorang sahabat ini rupanya pernah ketemu Dajjal. Ketika Dajjal berkata kepada Tamim, bagaimana apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Apa kata Tamim? Ia telah menguasai kota Madinah dan yang ada di sekitarnya. Apa kata Dajjal? Lau ata'uhu lakana khairan lahu. Kalaulah mereka menaati Muhammad, itu lebih baik buat mereka. Ini pernyataan siapa? Dajjal. Yang ngomong Dajjal. Antum tahu sendiri Dajjal. Ini menunjukkan ya akhwat Islam, a'azakumullah, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan buat kita, kebaikan buat kita. Karena semua yang diperintahkan oleh Rasul manfaat buat kita. Dan semua yang dilarang oleh Rasul pasti memberikan mudarat buat kita. Walaupun kita menganggap menurut mata kita yang kurang ini, perintah Rasulullah ini kok apa mudaratnya gitu loh. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Rafi, ia berkata, naha Rasulullah SAW an kira'il ard wa huwa nafi'un lana wa ta'iyatur rasul anfa'u lana. Kata beliau, Rasulullah SAW melarang kami dari kira'ul ard. Tahu kira'ul ard? Kira'ul ard itu begini Pak, Bapak punya tanah, kemudian Bapak bilang ke petani, Pak, join yuk, tolong garap tanah saya ini. Nah, tanah sebelah sini keuntungannya buat Bapak, yang sebelah sini buat saya. Jadi akhirnya pembagian keuntungannya berdasarkan pembagian apa? Tanah. Ini disebut dengan kira. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bisa jadi tanah bagian keuntungan si petani ini kena hama, kemudian dia tidak dapat untung, sehingga terjadi gharar.
Maka apa kata Abu Rafi? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang dari kira'ul ard, wa huwa nafi'un lana, padahal itu bermanfaat buat kami. Wa ta'iyatur rasul anfa'u lana, tapi menaati Rasulullah itu lebih bermanfaat lagi buat kami. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah. Perhatikan perkataan sahabat ini. Sahabat ini mengatakan Rasulullah melarang qiraul ard, padahal itu bermanfaat buat kami, tapi menaati Rasulullah lebih bermanfaat buat kami. Inilah hakikat taslim, Pak. Taslim. Seorang mukmin harus taslim, menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Di sini Allah meniadakan keimanan. Mereka tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat mimma qadaita, untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Subhanallah, Bapak sekalian, coba renungi ayat ini, Pak. Coba renungi ayat ini. Allah bersumpah, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan kesempurnaan iman sampai terpenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini yang pertama. Ketika kita berselisih, berhukum kepada Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, hadis-hadis Rasulullah masih ada. Kemudian yang kedua apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Kadang kita menerima, tapi dengan hati yang berat. Sementara Allah mengatakan bahwa orang yang imannya sempurna, dia tidak merasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Syarat yang ketiga apa, Pak? Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, menyerahkan diri dengan total kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lihat, coba perhatikan pada diri kita, introspeksi pada diri kita. 3 syarat ini ada nggak pada diri kita? Ketika kita terjadi perselisihan, sudahkah kita menjadikan Rasulullah atau sunnah Rasul sebagai apa? Tolak ukur kita menilai pendapat hak atau batil. Kemudian yang kedua, selama ini kita mengikuti sunnah Rasul, perintah Rasul, apakah dengan hati yang berat atau tidak? Ketika misalnya kita Masya Allah mengikuti sunnah Rasul dengan kegembiraan hati, dengan ketundukan yang total, subhanallah, dia seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, sudahkah kita taslim, betul-betul menyerahkan diri kita secara total kepada perintah Allah dan Rasulnya? Ini konsekuensi iman, Bapak sekalian. Banyak di antara kita yang berkata, saya beriman, tapi kalau buat sholat nanti dulu. Banyak di antara kita, saya beriman, tapi kalau untuk perintah Rasul yang ini nanti lo deh, saya mikir-mikir dulu. Kira-kira nguntungin apa enggak ya? Kalau nguntungin diambil, enggak nguntungin dibuang.
berarti dia belum taslim. Belum taslim. Ikhwata Islam azakumullah. Dan terkadang maaf, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya diuji oleh Allah dan akan diuji oleh Allah. Setiap orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah diuji. Saya beriman kepada Rasulullah pasti diuji. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita pasti diuji oleh perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan kesengsaraan atau dengan musibah. Musibah berupa sakit, kesengsaraan, dan yang lainnya. Perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis, ujian. Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran dan hadis, ujian. Maka sudahkah kita menerima perintah Allah dan Rasulnya itu dengan hati yang lapang? Lalu kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Akhul Islam azakumullah. Maka ketahuilah ya akhi, sungguhnya kewajiban seorang muslim yang sejati, yang menyatakan bahwa dirinya cinta Rasulullah, untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW, menaati perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keuntungan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi keuntungannya banyak dan sangat-sangat banyak. Yang pertama, bahwa sunnah Rasul membimbing manusia kepada kebaikan. Sunnah Rasul membimbing kita kepada kebaikan di dunia kita dan di akhirat kita. Saya boleh bertanya Bapak, ada tidak perintah Rasulullah yang merugikan kita? Ada? Ada tidak perintah Rasulullah yang merugikan kita? Sebutkan satu saja. Ada Ustaz. Apa itu? Saya ini kerja di bank. Saya tahu riba itu haram. Sementara Rasulullah memerintahkan saya untuk meninggalkan riba. Rugilah saya. Saya nanti makan di mana? Buat anak istri saya gimana? Gimana tuh? Kita katakan Pak, tinggalkan riba. Allah yang menanggung rezeki Bapak. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar buat dia, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin Pak, kalau Bapak tinggalkan perintah larangan Rasul, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik dengan itu insyaallah. Perintah Rasul semua bermanfaat. Bapak disuruh sholat, manfaat nggak Pak? Apa manfaatnya sholat Pak untuk kehidupan Bapak? Banyak. Allah mengatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, di waktu malam ia sholat, fa'idha asbaha saraq, tapi di waktu pagi dia mencuri." Malamnya sholat malam, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW?
satamna'uhu salatuhu, kelak salatnya akan mencegah dia. Rupanya Pak, Allah syariatkan kepada kita salat tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Makanya lihat Pak, orang-orang yang masih menjaga sholat 5 waktu dengan tumaknina, menjaga rukunnya, syaratnya, itu insya Allah lebih kuat meninggalkan semua maksiat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau sholat. Orang yang tidak sholat, antum lihat, mereka selalu dekat kepada maksiat. Orang yang tidak sholat, antum lihat teman-temannya siapa? Pasti teman-temannya pun orang-orang yang tidak saleh. Berbeda dengan orang yang sholat. Baik, Allah memerintahkan kepada kita zakat. Rugi tidak Pak? Rugi? Siapa yang mengatakan zakat itu merugikan? Bapak punya emas sudah mencapai nisab 80 gram dan sudah haul, berarti Bapak wajib mengeluarkan berapa persen Pak? 2,5%. Berat tidak? Allah tidak minta kepada kita zakat emas 20%, tidak. Allah tidak minta kita zakat emas 50%, tidak. Tidak. Itu pun juga Allah hanya minta kalau terpenuhi nisab dan sudah lewat satu tahun. Kalau ternyata nisabnya belum ada, belum wajib dikeluarkan. Kalau nisab sudah ada tapi belum lewat 1 tahun, itu pun belum wajib dikeluarkan zakatnya. Subhanallah. Dan ketika antum keluarkan zakat 2,5%, Allah ganti tidak? Allah ganti. Kata Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqah. Wa fi riwayatin, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan berkurang. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allah ganti. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang suka berinfak itu jatuh miskin. Tidak ada. Orang yang suka berinfak, sedekah, selalu diberkahi hartanya, diganti oleh Allah. Rugi? Tidak rugi kita menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bapak berpuasa, alhamdulillah sebentar lagi kita mau puasa Ramadan. Rugi? Rugi Ustadz, badan saya tambah kurus. Pengennya si gemuk, ganteng gitu. Tapi puasa Ramadan badan saya kurus jadi jelek, gimana itu? Ya. Kita katakan akhi, masalah kurus, masalah gemuk bukan standar untuk masuk surga. Ya. Tapi antum lihatlah manfaat yang Allah inginkan dari puasa itu. Puasa itu tujuannya untuk apa? Apa tujuan daripada puasa itu, akhi? Manfaatnya banyak untuk kesehatan kita, untuk keimanan dan ketakwaan hati kita. Ya. Coba antum ya renungi semuanya. Perintah Rasulullah semua manfaat. Larangan Rasulullah semua mudarat. Allah melarang kita berzina. Allah melarang kita berjudi. Allah melarang, Rasulullah SAW melarang kita dari berbagai macam larangan. Sampai-sampai di zaman sekarang berapa banyak Pak penemuan-penemuan yang dibuktikan oleh orang-orang barat sendiri, ternyata larangan Rasulullah benar. Rasulullah melarang arak. Setelah diperiksa, ternyata memang arak itu sangat banyak mudaratnya untuk tubuh kita. Rasulullah melarang babi. Ternyata setelah diteliti, babi itu mengandung banyak sekali mudarat untuk tubuh manusia. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi azakumullah, perintah Rasul pasti memberikan kebahagiaan buat antum, buat kita semua. Tidak ada perintah Rasulullah yang menyengsarakan kita, dan tidak ada larangan Rasulullah kecuali pasti di situ ada mudaratnya untuk kita. Dan insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya.
Ini saja yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.